kalian sudah tahu bagaimana cara berhemat energi? Yuk, kalian simak lebih lanjut tentang beberapa aksi atau tindakan yang dapat dilakukan untuk menghemat energi. Yang pertama adalah matikan lampu jika tidak digunakan. Kedua, gunakan lampu hemat energi atau salah satu contohnya adalah lampu LED. Ketiga, cabut stop kontak jika sudah tidak digunakan. Keempat, tidak meninggalkan handphone dalam kondisi charging semalaman, karena selain tidak menghemat energi, juga akan merusak perangkat handphone. Kelima, atur kecerahan layar handphone, laptop, atau komputer secukupnya. Dan keenam, jangan lupa matikan kipas jika sudah tidak digunakan. Ketujuh, atur suhu ruangan berkisar 24-26 derajat Celcius. Dan kedelapan, jangan lupa matikan AC jika sudah tidak digunakan. Kesembilan, matikan TV jika sudah tidak ditonton. Dan kesepuluh, manfaatkan timer untuk mematikan alat elektronik secara otomatis. 11. Gunakan api kecil atau sedang untuk memasak untuk berhemat gas LPG. 12. Gunakan sepeda atau berjalan kaki untuk mencapai tujuan yang dekat. Selain menghemat energi, kalian juga bisa sekalian berolahraga untuk kesehatan. Terakhir, gunakan transportasi umum atau pergi sekaligus dalam satu mobil untuk menghemat bahan bakar minyak atau BBM. Berhemat energi adalah salah satu cara melestarikan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Kita berhak menggunakannya, namun juga berkewajiban melestarikannya, sehingga terus dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Berhemat energi juga dapat dilakukan dengan menggunakan energi alternatif seperti matahari, air, angin, gelombang, panas bumi, dan bahan bakar bio. Dengan berhemat energi, kita sudah menghindari sifat boros atau berlebih-lebihan. Baik anak-anak, bagaimana? Sudah melihat video tadi? Jadi tahu kita akan belajar tentang apa, yaitu penghematan energi. Energi di tema 6 subtema 4 ini, energi harus digunakan secara hemat dan bijak agar terjaga kelestariannya. Bagaimana sikap yang bijak dalam menggunakan energi? Sudah siap? Baik, kita lanjutkan. Yang pertama, yuk kita akan tahu bagaimana cara penghematan energi dengan menghemat energi bahan bakar. Pada bukumu di halaman 94-95, tematik. Silahkan dibaca bersama dan disimak. Dalam kegiatan sehari-hari, kita sering menggunakan sumber energi yang berasal dari minyak bumi. Misalnya bensin sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Minyak bumi termasuk sumber energi yang tidak dapat diperbarui jika kita menggunakannya secara terus-menerus. Suatu saat, energi tersebut akan habis. Oleh karena itu, kita harus menghemat penggunaannya. Penghematan bahan bakar kendaraan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Cara-cara yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, berjalanlah kaki untuk menempuh jarak yang dekat. Berjalan kaki dapat menghemat penggunaan bahan bakar. Berjalan kaki juga baik untuk kesehatan. Ketika berjalan kaki, kita juga harus menaati peraturan. Misalnya, berjalan di trotoar dan menyeberang di jembatan penyeberangan. Yang kedua, menggunakan kendaraan yang tidak memerlukan bahan bakar untuk menempuh jarak yang agak jauh. Kita dapat menggunakan sepeda. Selain menghemat mengendarai sepeda, juga dapat menyehatkan badan. Ketiga, menggunakan kendaraan umum. Memilih menggunakan kendaraan umum dapat mengurangi penggunaan bahan bakar secara umum. Jika ada banyak yang menggunakan kendaraan umum, penggunaan bahan bakar akan lebih hemat. Keempat, menggunakan kendaraan secara bersama-sama. Ketika menggunakan mobil pribadi, sebaiknya digunakan sekaligus oleh beberapa orang yang memiliki tujuan yang sama. Sebagai contoh, pemakaian mobil jemputan siswa sekolah. Kelima, merawat kendaraan secara teratur. Merawat kendaraan secara teratur membuat lebih hemat dalam penggunaan bahan bakar.
Kendaraan yang kurang terawat menyebabkan kinerja mesin kendaraan kurang maksimal, sehingga akan boros bahan bakar. Keenam, tidak ngebut saat berkendara. Mengendarai sepeda motor atau mobil dengan kecepatan tinggi membutuhkan lebih banyak bensin. Hal tersebut disebabkan karena mesin motor harus bekerja lebih keras. Kemudian diskusikanlah hal tersebut. Mendiskusikan informasi dari teks tentang penghematan energi. Pokok-pokok informasi dapat kita temukan dengan membaca cermat, kemudian mendiskusikannya. Dengan berdiskusi, kita dapat bertukar hasil bacaan dengan teman diskusi, sehingga informasi yang kita dapat semakin banyak. Simaklah berikut teks yang di bawah ini. Sekolah merupakan tempat belajar utama bagi pelajar. Kegiatan belajar di sekolah memerlukan energi listrik yang cukup besar. Siswa, guru, staf administrasi, hingga penjaga sekolah menggunakan listrik setiap harinya. Penggunaan listrik di sekolah cukup besar, sehingga diperlukan upaya penghematan energi agar sumber energi tetap terjaga. Informasi yang terdapat dari teks tersebut yaitu penggunaan listrik di sekolah cukup besar, sehingga diperlukan upaya penghematan energi agar sumber energi tetap tersedia. Kemudian kita dapat menyusun cerita dari kata kunci. Setelah mendapatkan informasi dari teks pelajaran sebelumnya, kalian dapat menyusun cerita dengan kalimat sendiri. Untuk dapat menyusun cerita, identifikasi terlebih dahulu kata kunci yang terkandung dalam teks yang telah dibaca. Setelah menemukan kata kunci, susunlah cerita dengan kalimat efektif dan baku, supaya ceritamu dapat dipahami oleh para pembaca. Ayo, menemukan informasi dari gambar tentang penghematan energi. Informasi tentang penghematan energi dapat diperoleh dari gambar. Informasi tersebut dapat digali dengan mengajukan menggunakan kata tanya. Misalnya, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ayo perhatikan gambar di bawah ini. Di situ ada beberapa kata kunci dari teks tersebut. Hemat energi, pemborosan lingkungan, dan kewajiban. Kita dapat menyusunnya menjadi sebuah cerita. Sikap yang dilakukan Dedi merupakan sikap pemborosan energi. Kita tidak boleh meniru sifat Dedi sebagai warga yang baik. Kita memiliki kewajiban untuk menghemat energi. Dengan menerapkan sikap energi, hemat energi, kita turut serta menjaga kelestarian lingkungan. Simaklah cerita berikut. Setiap hari Dedi diantar oleh ibu atau ayahnya berangkat ke sekolah. Jarak rumah Dedi ke sekolah cukup jauh jika ditempuh dengan berjalan kaki. Oleh karena itu, Dedi diantar ke sekolah dengan naik kendaraan bermotor. Jika kita membuat dalam sebuah pertanyaan dan jawaban, maka sebagai contoh kita dapat menggunakan dengan kata tanya bagaimana dan siapa. Contoh pertama, bagaimana Dedi berangkat ke sekolah? Jawabannya adalah Dedi diantar oleh ibu atau ayahnya ke sekolah naik mobil atau motor atau kendaraan umum. Kemudian dengan kata tanya siapa? Siapa yang mengantar Dedi ke sekolah? Jawabannya adalah ayah atau ibu. Untuk lebih memahami informasi yang terdapat dalam gambar, amati gambar dengan seksama. Catatlah informasi yang terdapat pada latar belakang gambar. Perhatikan secara detail setiap bagian gambar supaya memperoleh informasi yang utuh dari gambar tersebut. Menuliskan informasi dari teks tentang menghemat energi. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mengetahui pentingnya penghematan energi dan cara penghematan energi, dan kamu dapat menuliskan informasi terlebih dahulu dengan menandai atau mencatat informasi penting yang belum kamu ketahui atau baru kita dengar dan atau baru kita baca. Selanjutnya, informasi penting disusun dalam bentuk kalimat hingga menjadi paragraf padu yang runtut, urut, dan sistematis. Setiap paragraf terdiri dari kalimat utama dan kalimat penjelas. Kemudian menuliskan informasi dari gambar menjadi sebuah cerita berseri atau berkelanjutan atau urut. Informasi dapat diperoleh melalui pengamatan pada gambar. Gambar berseri berisi urutan peristiwa yang membentuk sebuah cerita. Memperoleh informasi dalam gambar berseri dilakukan dengan mengamati setiap peristiwa dengan cermat. Hal yang perlu diamati dari gambar seperti tokoh, kegiatan,
serta latar belakang, waktu, dan tempat. Setelah mengamati gambar, kamu dapat menuliskannya informasi dari setiap gambar hingga membentuk urutan sebuah cerita. Kita bisa melihat dari gambar ini. Kita bisa menentukan dari latar belakang, peristiwanya kapan, di mana, dan sedang apa atau kegiatannya yang dilakukan. Kalimat dapat dirangkai menjadi cerita. Cobalah membuat ceritamu sendiri berdasarkan gambar di bawah ini. Cobalah untuk mengamati gambar ini dengan detail dari waktu kegiatan, latar belakang, kegiatan apa yang dilakukan. Kemudian ceritakanlah dengan bahasamu sendiri. Tentunya gunakan kata-kata yang berkaitan dengan energi. Apa yang dilakukan pada anak tersebut pada gambar tersebut? Contoh menghemat energi. Mainan manakah yang lebih hemat energi? Apakah gambar pertama, anak sedang bermain dengan mobil-mobilan tarik dengan jeruk dan roda dari kulit jeruk, ataukah anak yang bermain PlayStation? Kemudian, mainan manakah yang lebih hemat energi di atas? Tentu yang tidak menggunakan baterai atau energi kimia. Menggunakan atau manfaatkan barang bekas termasuk sikap hemat energi. Perhatikan gambar di samping. Apa yang akan terjadi jika tidak menghemat sumber daya alam? Tentunya akan habis. Dan tentunya bagi generasi selanjutnya tidak akan mendapatkan energi yang cukup besar. Salah satu energi banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari adalah energi listrik. Seperti pada video di awal, kalian sudah tahu bagaimana cara menghemat energi. Perhatikan gambar tersebut. Penggunaan listrik di rumah, kemudian penggunaan listrik di sekolah, di lingkungan sekitar, kemudian ketika kita digunakan secara berlebihan, persediaannya akan berkurang. Untuk mengatasinya, kita dapat melakukan penghematan listrik dengan cara menggunakan lampu dengan daya kecil, mematikan alat listrik yang tidak diperlukan, mengatur suhu pendingin ruangan sesuai kebutuhan. Kemudian, apa saja contoh sikap hidup hemat di sekitarmu dan yang sudah kamu lakukan? Kalian bisa menuliskannya di buku PS kalian dan sebagai latihan kalian akan cara penghematan energi. Kalian bisa mengamati gambar ini dan membentuk sebuah cerita dan paragraf padu. Contoh penghematan energi air yaitu menggunakan air cucian brush untuk menyiram tanaman, menutup keran dengan rapat agar tidak menetes, membuat mobil mainan dari kulit jeruk, dan masih banyak lagi cara. Gunakan mesin cuci yang hemat air, gunakan pengatur aliran selang sehingga aliran dapat diatur, gunakan shower, gunakan air bekas mencuci untuk menyiram tanaman, tidak menggunakan aliran untuk membersihkan lantai, dan masih banyak lagi yang bisa kalian lakukan untuk menghemat energi. Semoga video ini bermanfaat. Tetap menghemat energi dimanapun dan kapanpun. Semoga bermanfaat dan tetap bersemangat.